Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosen ya. Ngosen kali ini kami akan membahas tuntutan cerdas dari Sleman Fans. Nah, bagaimana kok tuntutan cerdas dari Sleman Fans ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, ini bisa menjadi contoh untuk tim-tim sepak bola Indonesia lainnya ya. Sleman Fans ini bisa untuk contoh ataupun bisa menjadi percontohan. Nah, bagaimana kok bisa menjadi percontohan? Ya, di sisi lain banyak klub-klub Indonesia itu yang dituntut supporternya ndang welcome, ndang sopo pemainnya, ndang sopo mah. Padahal masih banyak yang belum punya pelatih, belum punya belum meresmikan pelatih dan lain-lain, itu belum ada, tetapi sudah dituntut untuk membeli pemain-pemain bintang. Wah, ini yang menjadi ibaratkan itu bumerang bagi supporter klub Indonesia. Jika nanti pemain tersebut itu tidak bermain dengan bagus, jangan salahkan pelatihnya, itu loh, ibaratkan seperti itu. Lawang pelatih ramilih pemainnya kok gitu. Nah, itu bisa menjadi bumerang bagi para supporter-supporter di Indonesia. Nah, dan Brigata Kurvasut ataupun Sleman Fans sendiri, Sleman Fans ini banyak yang menuntut untuk memperkenalkan pelatihnya terlebih dahulu. Ini sebenarnya tuntutan yang menurut pandanganku itu memang tuntutan yang bagus ataupun tuntutan yang benar. Memang harus seperti ini. Jika nanti klubnya kalah, klubnya mau gimana, itu bisa untuk menyalahkan pelatih itu sangat tepat sekali ya ke depannya. Wah, gue salah, wong gue pemain milih dewe kalah, nah gue salah. Ibaratkan seperti itu. Menurut pandanganmu gimana nih, Cuk? Dengan banyaknya sekarang itu rumor pemain-pemain yang sudah datang di Indonesia dengan klub tanpa pelatih ataupun klubnya itu tanpa nahkoda ini. Sama dengan ya ibaratnya kapalnya kok mlaku dhewe. Sopo sing ngekokke pemain-pemain tersebut iki sopo iki? Ini lucu ya, melihat netizen atau mungkin supporter atau fans bola Indonesia itu rata-rata pada umumnya lah ya. Mereka itu ketika bursa transfer dibuka itu yang pertama yang dituntut itu adalah pemain. Nah, welcome kapan sih welcome pemain? Kita tonggone wis do tuku pemain kok aku burung. Ini lucu, harus diubah. Ketika staf kepelatihan itu belum ada, yang pertama itu ya pelatihnya dulu diambil, baru pemain. Jangan sampai kebalik gitu. Ini nanti kasihan pelatihnya. Pas di pertengahan jalan timnya kalah, yang malah supporternya menjelek-jelekan pelatih atau menuntut pelatih untuk pergi. Nah, ini kan salah lah ya. Harusnya kan pelatih dulu diamankan, terus pelatih itu diberi kebebasan untuk memilih pemain. Jangan sampai ada intervensi dari A sampai Z. Baru ketika nanti ada kekalahan atau gimana ya, yang bertanggung jawab pertama adalah pelatih. Jangan sampai CEO atau pemilik klub itu ikut cawe-cawe atau ikut campur soal pemilihan pemain, karena beda ranah. Harusnya yang teknis dan non teknis harus dibedakan. Ini hal yang harus diubah lah di Indonesia itu. Jangan sampai selain teknis itu bisa cawe-cawe. Ya, betul sekali ya. Di sisi lain banyak sekali yang tidak tahu ataupun banyak sekali yang blunder terhadap ini. Belum juga memperkenalkan pelatih. Bahkan pelatihnya baru saja dipecat, tetapi sudah welcome pemain ini, welcome pemain ini lah, Pak. Pemain ini rekomendasinya sopo itu. Maksudnya keinginannya sopo lah. Nah, ibaratkan pemain tersebut itu tidak keinginan pelatih lah, terus piye gitu. Maksudnya kan ya memang pola pikir seperti ini itu di Indonesia memang harus dirubah ya. Ya harus ditetapkan terlebih dahulu pelatih sopo, jajaran staf kepelatihannya sopo, kabeh sopo, itu baru ketika nanti sudah lengkap ya baru welcome pemain, monggo bebas. Itu kan haknya pelatih yang nanti bakal milih pemain ini yang cocok untuk ini, pemain itu yang cocok untuk itu. Lah nanti pemain lengkap lagi nekok ke pelatih, lah itu malah hal yang salah menurutku. Jika nanti klubnya kalah terus nyalah ke pelatih konot, nah itu ya salah. Pasti lah pelatih ramilih pemain, ibaratkan mbok kai barang-barang sing pelatih iki ora dipengeni ya, terus piye kon ameh ngoyak juara, ameh kon bener-bener tenanan ngadepi klub ya, mungkin sangat susah sekali ya. Itu memang problem di Indonesia. Harusnya untuk para supporter di Indonesia, saran saya itu segera bebenah ataupun segera berpikir ke depannya itu bagaimana gitu. Maksudnya ya sesuai prosedur aja. Ojo terus wah kok ke pemain bintang ini bangga dan lain-lain ya. Memang
apa ya, itu bangga, bagus sih manajemen, berarti memang oke wani nekoke pemain bintang, tetapi faktor yang lainnya itu memang harus dipikirkan juga, tidak seperti itu. Menurut pandanganmu Cuk, dengan saya lihat kemarin di Twitter ini supporter Sleman fan ini sudah ngebet, ibaratkan ini dang perkenal no pelatih sopo, dang perkenal no pelatih sopo, itu bagaimana menurut pendapatmu? Kedepannya PSS ini akan seperti apa ini jika nanti misalkan Seto jadi ngelatih PSS Sleman ini? Ya ini kan mereka kan prosedural ya, dari Sleman fan. Yang benar itu kan mendatangkan pelatih dulu, lah nanti pelatih itu membuat kebijakan soal transfer pemain. Jadi nggak ada intervensi dari manapun. Bahkan fans sendiri tidak berhak intervensi soal pemilihan pemain. Itu kan hak nanti pelatih baru. Nah ini harus dicontoh untuk supporter-supporter Indonesia atau fan-fan Indonesia itu ya. Jadi ya kalau mau benar-benar menjadi klub profesional, kalau pengen klubnya profesional, klubnya ya transparan, ya harus begitu. Jangan sampai apa ya, sistem amatir atau sistem konyol itu dikembangkan terus lah, dibudayakan gitu. Itu kan saya yang mungkin agak benci lah ya sama klub-klub itu yang manajernya atau CEO-nya itu ikut campur soal pemilihan pemain. Itu kan ranahnya sendiri-sendiri lah. Kalau untuk pengurus itu ya CEO itu bertanggung jawab pada non teknis, jangan sering-sering ikut-ikut teknis ya loh. Ini kan bahaya bagi perkembangan klub. Ya kalau untuk Coach Seto kan dia sudah berpengalaman melatih PSS Sleman, terutama tahun 2019 ya. Dengan ya seperti yang sering kita bilang, dengan materi pemain yang biasa-biasa saja tapi bisa 8 besar. Ini kan lumayan lah ya. Apalagi Coach Seto bisa diberi materi pemain yang bagus lah ya, diberi dana atau anggaran yang besar itu untuk leluasa memilih pemain di Indonesia atau pemain asing, itu mungkin bisa nanti ya peringkat 5 besar lah ya. Ya betul sekali ya. Seto dengan segudang pengalaman memang tidak diragukan lagi kalau untuk Coach Seto. Tapi saya harapkan ya itu tadi, untuk para supporter Indonesia memang harus berubah. Jangan sampai kejadian yang kemarin itu kejadian sama supporter Persija Jakarta itu ketika pelatihnya Alisio datang itu tiba-tiba disalahkan pelatihnya. Oh, ini raiso nggowo Persija menang dan ternyata blunder. Nah, blunder dalam arti memang para pemainnya sendiri tidak mengerti taktik dari pelatih tersebut, ataupun memang para pemain tersebut itu gaco lah, berarti bisa dibilang sak kayak dewe, sak geleme udele dewe. Ya memang seperti itu pemain Indonesia itu. Ya saya harap kedepannya klub-klub Indonesia ataupun supporter-supporter Indonesia itu bisa berubah ya, ataupun manajemen itu, pemilik klub dan lain-lain jangan ikut campur soal apa ya, para pemain dan lain-lain. Ya wis, biarkan saja pelatih tersebut itu memilih dengan kehendaknya sendiri. Biarkan mereka itu ya bebenah dengan karepe dhewe. Engko nek ibaratkan ngelatih ra bener ataupun ngelatih kurang tarek disalahke, ngono wae sing bener kan penak ya ke depannya. Nah, mungkin itu saja ya tentang perbicaraan kita tentang Sleman fan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.